Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Walladhi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إياكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Segala puji kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai alam semesta, Zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengukur sejauh mana amal ibadah kita yang terbaik kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya diperuntukkan bagi manusia. Zat yang telah memberikan petunjuk kepada hati kita, kepada akal kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia luar biasa utusan Allah yang membawa risalah dan wahyu Allah disampaikan kepada seluruh manusia agar manusia menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita. Keberkahan yang ada di langit dan di bumi diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan memberikan
jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Dan Allah senantiasa hadir memberikan rezeki yang tanpa kita duga, tanpa kita sangka, dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan iman dan takwa maka Allah akan menempatkan kita kepada kedudukan yang tertinggi, baik di dunia maupun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia mempunyai tendensi untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa ada manusia yang ingkar kepada Allah, jauh dari jalan Allah? Maka yang mempengaruhi adalah lingkungan, pergaulan sesama manusia. Padahal secara fitrah manusia adalah diciptakan untuk tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada fitrah artinya manusia harus kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Bagaimana Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya satu tujuan, liya'buduni, untuk menyembah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Secara fitrah manusia diciptakan oleh Allah mempunyai satu tujuan, yaitu tunduk dan patuh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa muncul di lingkungan kita banyak sekali manusia yang tidak mau tunduk patuh beribadah kepada Allah? Maka di situ manusia sekelilingnya, lingkungan sekitarnya, kepentingan dalam dirinya yang dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga melenceng jauh daripada fitrah manusia yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia tidak hanya sekedar hidup di dunia, tapi kehidupan ini harus kita gunakan dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bagaimana Allah menciptakan yang namanya kematian dan kehidupan untuk mengukur sejauh mana di antara kita sebagai manusia yang terbaik amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya adalah Allah. Apakah amal perbuatan kita sudah benar di mata Allah, terbaik di mata Allah? Ukurannya bukan manusia. Maka kita harus berpikir, semua amal perbuatan kita harus kita dasarkan kepada ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Aturan yang melandasi hidup kita harus didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada aturan yang pantas kita jalankan kecuali aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk tunduk dan taat kepada Allah, tapi karena ada kepentingan lain, karena dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga manusia melenceng jauh dari fitrah manusia itu sendiri, bahkan menuju ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan semenjak kita akil balik sampai nanti kita menghadap Allah,
kita niatkan semuanya beribadah kepada Allah. Semua tindak tanduk kita, perilaku kita, kegiatan kita dalam hal apapun, mari kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah mahdhuf ataupun ibadah ghairu mahdhuf. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah maka membentuk manusia menjadi pribadi yang takwa, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh hanya kepada aturan Allah, tidak aturan siapapun. Maka mari kita camkan dalam kehidupan kita dari semua hal. Bagaimana kita mengatur rumah tangga kita, bagaimana kita merencanakan pendidikan anak-anak kita, bagaimana kita mengatur ekonomi masyarakat kita. Kita kembalikan semuanya kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terbesit dalam diri kita untuk memilih dan memilah, apalagi tunduk kepada aturan manusia. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya mukmin laki-laki dan mukminah perempuan yang sudah mengaku beriman kepada Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amra, jikalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu keputusan, memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim, mereka mencoba untuk memilih hukum yang lain selain hukum Allah. Tidak sepantasnya. Jikalau sudah ada keimanan dalam diri kita, kita percaya tidak ada zat yang pantas kita sembah kecuali Allah. Tidak ada aturan tuntunan yang kita ikuti kecuali tuntunan Rasulullah. Tetapi kita mencoba untuk memilih dan memilah aturan mana yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Tidak sepantasnya mukmin laki-laki dan mukminah perempuan bersikap seperti itu. Dan Allah dengan jelas menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jikalau manusia mencoba untuk mengingkari Allah dan Rasulnya, dipastikan akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar sesat, jauh dari jalan Allah. Dan kita tahu resiko yang kita ambil ketika kita berada dalam kesesatan dari jalan Allah. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang membelakangi aturan-aturan Allah, membuang jauh hukum-hukum Allah, menolak hukum Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Ma'isatan dhanka, diberikan kesempitan hidup di dunia. Semuanya terasa sempit, semuanya terasa sulit, tanpa menemukan solusi dan jalan keluar. Jika kita mencoba untuk tunduk dan patuh kepada selain hukum Allah, resiko yang harus kita tanggung seperti itu. Di dunia kita diberikan kesempitan hidup oleh Allah, lebih-lebih nanti ketika di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Bagaimana nasib kita ketika manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri? Kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima khasratani a'ma, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang demikian itu disebabkan karena ketika kami sampaikan ayat-ayat kami berikan hukum-hukum kami,
kamu sekalian mencoba untuk melupakan hukum-hukum kami, maka pada hari ini, di hari kebangkitan, di hari kiamat, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka mari kita kembali kepada fitrah manusia, yaitu tunduk dan patuh kepada hukum Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua Allah menciptakan manusia adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, saya akan membuat makhluk sejenis manusia. Untuk apa? Menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di sini mempunyai pengertian membentuk generasi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Khalifah, pengganti. Bagaimana anak-anak kita yang merupakan generasi setelah kita menjadi generasi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi saat ini. Maka jelas kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka dalam rangka membentuk generasi yang hebat, maka orang tua punya peran yang sangat penting, yang sangat vital. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, dari sesuatu yang menyengsarakan, baik di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Maka Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat, memegang teguh yang namanya ibadah salat. Wastabir 'alaiha, dan hendaknya kamu bersabar. Karena mendidik keluarga, mendidik anak-anak butuh kesabaran ekstra dibandingkan dengan kita memerintahkan kepada orang lain. Ketika kita menasihati keluarga kita, anak istri kita, itu lebih berat daripada kita memberikan ceramah kepada orang lain. Maka Allah sudah tahu, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kamu tidak usah mempersiapkan anak kamu agar mereka mudah mendapatkan rezeki, mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang sangat tinggi. Tidak usah kamu pikirkan benar-benar. Tapi apa kata Allah? Fokus. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk istiqomah mendirikan ibadah salat. Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin anak-anak kamu tentang rezeki dalam kehidupan di dunia ini. Maka ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka membentuk generasi yang kuat, generasi yang mampu menggantikan generasi kita menjadi generasi yang terbaik. Yang pertama adalah tauhidul akidah. Bagaimana kita memperkuat akidah anak-anak kita. Kita menanamkan anak-anak kita, takutlah kamu hanya kepada Allah, jangan takut kepada siapapun, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya tidak seperti kita takut kepada harimau, tapi ketika kita semakin takut, kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat yang menyeluruh, sifat yang jalil. Tanamkan kepada anak-anak kita, Allah senantiasa memonitor kita, mengawasi kita dalam segala gerak-gerik kita. Tauhidul akidah harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua adalah tashihul ibadah. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Barang siapa yang melaksanakan amalan ibadah tidak sesuai dengan dasar Rasulullah, dipastikan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun. Kita tanamkan. Kita senantiasa mengevaluasi apakah sholat anak-anak kita sudah benar, apakah wudhu anak-anak kita sudah benar. Harus ditanamkan sejak dini. Maka tashihul ibadah, benar-benar kita perhatikan kualitas ibadah anak-anak kita.
agar mereka menjadi generasi yang mampu menggantikan generasi kita yang lebih baik. Yang terakhir adalah tahsinul akhlak. Bagaimana anak-anak kita senantiasa kita dampingi agar mereka mempunyai akhlak dan adab yang terbaik sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada fitrah adalah kembali kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan generasi setelah kita, generasi yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nastaghfiru min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan oleh Allah begitu banyak sarana agar kita tidak pernah sedikit pun mengemban dalam diri kita dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana Allah mempersiapkan setiap perilaku kita, dijamin oleh Allah akan dihapus semua dosa-dosa kita. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma istanabatil kabair. Jarak interval salat yang satu dengan salat berikutnya, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya adalah merupakan penebus dosa-dosa yang kita lakukan, kecuali dosa besar. Ini merupakan peluang bagi kita agar kita tidak pernah dalam diri kita terbebani oleh dosa-dosa yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Ini merupakan rahman rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah satunya jalan kita yang kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampun kepada kita semua agar kita senantiasa menjadi manusia yang bersih, manusia yang senantiasa kembali kepada fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan di bulan ini dan Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya, berkahnya bulan Ramadan tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.